Oke, selamat berjumpa lagi dengan Pakar Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat intro dengan menggunakan animasi PowerPoint. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya yang akan kita buat bersama-sama. Kalau yang begini sudah dilengkapi dengan background musik. Kalau yang pertama merupakan background-nya, yang ini sudah ada background musiknya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, silahkan buat sebuah dokumen baru. Caranya tinggal klik New Document. Nah, maka akan tampil sebuah slide baru. Namun slide yang diinginkan bukan slide add title dan subtitle seperti ini, melainkan slide blank. Maka kita ganti slide add title dan subtitle ini menjadi slide blank. Caranya, tinggal klik pada toolbar layout, kemudian pilih yang blank, yang ini. Nah, maka slide-nya sekarang kosong. Nah, untuk memudahkan penempatan objek-objek pada slide, silahkan munculkan garis guide-nya. Caranya tinggal klik tab menu view, kemudian silahkan beri tanda checklist pada guides yang ini. Nah, maka di sini muncul garis guide. Langkah pertama yang harus kita buat adalah pertama memberi background untuk slide ini. Cara untuk memberi background, silahkan klik kanan pada slide yang kosong ini. Kemudian klik format background. Kemudian di sini di sebelah kanan muncul format background, silahkan dipilih warna yang diinginkan. Misalnya saya pilih di sini warnanya adalah biru tua seperti ini. Oke. Setelah diberi background, langkah selanjutnya kita akan membuat elemen-elemen untuk intro tadi. Elemen yang pertama yang akan kita buat adalah tanda panah atau gambar panah. Untuk membuat gambar panah, caranya klik insert, kemudian save. Silahkan pilih gambar panah atau arrow, klik, kemudian silahkan buat panah. Seperti itu kira-kira. Kemudian tempatkan pas di tengah-tengah garis horizontalnya. Dan ujung panahnya pas di tengah-tengah garis vertikal. Hilangkan garis pinggir panah ini. Caranya tinggal klik format, kemudian klik save outline, kemudian pilih no outline. Setelah itu silahkan ganti warnanya sesuai selera masing-masing. Dalam contoh ini saya akan memberi warna dengan warna gradient. Cara untuk memberi warna gradient, kita beralih ke jendela format shape yang ada di sebelah kanan. Klik di bagian gradient fill yang ini. Kemudian ubah angle-nya menjadi 0. Kemudian silahkan warnanya diubah. Misalnya di sini hanya memberikan 3 warna saja, maka salah satunya dihapus seperti ini. Pertama, untuk ekornya putih tidak jadi masalah. Yang ujung sebelah kanan ini yang lancipnya saya beri warna kuning misalnya. Seperti itu. Kemudian yang di tengah-tengahnya ini saya beri warna biru misalnya. Nanti terserah selera Anda. Nah, seperti itu. Kemudian yang ujung paling kanan ini warnanya sudah benar putih dan saya naikkan nilai transparasinya. Nah, seperti itu. Jadi 100%. Untuk yang biru, nilai transparasinya saya beri 50%. Oke, setelah itu kita copy tanda panah ini. Karena kita butuh 4 tanda panah. Cara untuk mengcopy, silahkan bisa menggunakan pada menu home ini, copy, kemudian paste seperti ini. Atau bisa juga dengan cara tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard,
kemudian tanda panah ini di drag. Sama saja. Mana yang lebih menurut Anda, silahkan gunakan. Oke, sekarang tanda panah sudah ada 4. Nah, yang ini kita putar arahnya menghadap ke atas. Untuk memutar arah, bisa dengan menggunakan toggle ini, dengan cara diputar seperti ini. Kemudian rapatkan. Atau dengan cara klik format, kemudian klik rotate. Klik rotasi di sini. Silahkan pilih rotasi yang menghadap ke sebelah kiri yang ini berarti. Kemudian kita dorong dan rapatkan di sini. Yang terakhir kita ubah lagi. Nah, sekarang sudah bersatu. Oke. Setelah keempat tanda panah ini pada posisinya masing-masing, kita beri animasi. Karena tanda panah ini akan diberi animasi yang sama, maka kita blok semuanya. Blok saja semuanya. Silahkan beri animation. Klik menu animation. Kemudian silahkan beri animasi play in yang ini. Oke. Nah, setelah diberi animasi, kita ubah arahnya. Ya, karena ini tadi arahnya dari semuanya ini arahnya dari bawah ke atas, kita ubah sesuai dengan panah masing-masing. Yang ini arahnya adalah dari kiri ke kanan. Kita ubah di sini pada efek optionnya, pilih yang dari kiri, from left. Kemudian yang kedua, yang ini yang atas, itu arahnya adalah dari atas ke bawah. Yang ini berarti. Kemudian yang ini, yang ketiga, arahnya adalah dari kanan ke kiri. Yang ini. Dan yang bawah, yang ini berarti sudah benar arahnya dari bawah ke atas. Oke. Setelah itu kita klik di bagian animation pen untuk mengatur lanjutan dari animasi panah ini. Klik animation pen ini. Sini muncul jendela animation pen, saya perkecil. Atau saya hilangkan dulu format backgroundnya. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 tanda panah. 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita atur semuanya di sini. Untuk mengatur semuanya, tinggal di blok, di seleksi aja. Keempat-empatnya dengan cara diklik sambil menahan tombol kontrol pada keyboard. Setelah berwarna coklat muda berarti artinya sudah terseleksi. Untuk mengaturnya klik di bagian segitiga kecil ini, klik saja. Kemudian pilih di bagian efek option di sini. Silahkan diatur. Misalnya saya naikkan smooth-nya yang ini sampai full. Kemudian sekarang timingnya silahkan dipilih mau berapa cepat. Ini di sini adalah paling cepat, setengah detik. Saya ubah menjadi 1 sekon, diperlambat artinya. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, maka akan seperti itu. Setelah tanda panah ini tadi mengarah ke tengah, maka akan balik lagi keluar. Jadi kita akan memberi 2 animasi pada masing-masing tanda panah ini. Cara untuk memberi 2 animasi pada objek yang sama, caranya adalah dengan klik Add Animation. Pertama silahkan blok dulu. Saya blok dulu semuanya. Seperti ini. Klik Add Animation. Kemudian kita pilih animasi kedua. Ingat, untuk memberi animasi kedua tidak bisa dengan yang pertama ini. Ini hanya boleh 1, sedangkan yang ini boleh lebih dari 1. Yang ini juga hanya boleh 1. Yang bagian exit. Oke, jadi saya pilih langsung di bagian exit. Exitnya masih sama menggunakan play out. Kalau tadi awalnya play in,
Untuk keluarnya saya pilih flyout seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan flyout juga arahnya masih ke bawah. Maka kita ubah untuk flyout ini arahnya harus berlawanan dengan tanda panah ini karena ini adalah mundur. Oke, setelah diklik tanda panah yang paling atas ini, di sini kita hilangkan seleksi di bagian animasi pertama. Yang ini saya hilangkan, berarti yang ini yang dipakai. Setelah itu perhatikan di sini di bagian animation pen, di effect optionnya ini arahnya dari atas ke bawah. Yang benar harusnya dari bawah ke atas. Jadi kita pilih yang ini, menuju atas begitu. Oke, yang kedua sama, saya klik di sini. Ini arahnya adalah menuju ke kanan. Silahkan diklik di bagian effect option ini. Jadi kita pilih yang ini, to right. Ya. Kemudian yang bawah, arahnya sama, ini harus diklik dulu seperti itu. Ini sudah benar arahnya, dari atas ke bawah. Nah, udah benar. Baru yang terakhir, yang ini. Kita ubah arahnya bukan dari atas ke bawah, tetapi dari kanan ke kiri. Oke, setelah itu kita seleksi semuanya di sini. Seleksi saja semuanya, maka di sini pada animation pen-nya juga terseleksi. Kita atur start-nya. Caranya tinggal setelah terseleksi semua dengan adanya warna coklat muda ini, klik segitiga kecilnya, berarti ini untuk semuanya. Kita pilih start-nya adalah start with previous yang ini. Nah, maka ini semua sama, start-nya with previous semuanya. Oke, untuk yang bagian exit-nya, kita ubah timingnya. Caranya tinggal digeser saja tanda merah ini. Silahkan mau berapa detik keluarnya. Misalnya di sini 1,2 sekon. Nah, samakan semuanya. 1,2 sekon. Harus sama. Semuanya 1,2 sekon. Nah, seperti itu. Oke. Kita tes. Nah, seperti itu hasilnya. Skenarionya, begitu panah ini out, maka akan muncul sebuah lingkaran. Nah, untuk itu kita harus membuat sebuah lingkaran. Caranya kembali lagi ke menu insert di sini, klik insert, kemudian klik shape, kemudian pilih oval atau lingkaran. Silahkan buat sebuah lingkaran di tengah-tengah. Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, caranya sambil ditekan dan tahan tombol shift pada keyboard, kemudian di drag. Seperti itu. Nah, silahkan ketengahkan, bisa dengan cara di drag seperti ini, atau kalau tidak yakin, ketengahkan dengan menggunakan toolbar Allegiance yang ini. Silahkan diklik, pilih pertama Allegiance Center untuk membuat tengah-tengah antara kiri dan kanan. Kemudian yang kedua pilih Allegiance Middle untuk membuat tengah-tengah antara atas dan bawah. Oke, karena lingkaran ini masih memiliki garis pinggir, kita hilangkan dengan klik Save Outline, kemudian No Outline. Silahkan ganti warnanya. Dalam contoh ini saya mengganti warna dengan warna kuning, misalnya seperti. Kita beri animasi untuk lingkaran ini. Animasinya yang pertama adalah animasi muncul. Karena lingkaran ini harus muncul setelah tanda panah. Silahkan diklik di bagian animation. Kita beri animation pertama, karena ini akan diberi beberapa animasi. Kita pilih, di sini adalah appear, yang ini. Jadi muncul tiba-tiba. Nah, kapan munculnya? Di sini kita mengaturnya di bagian animation pen. Silakan diatur di bagian animation pen-nya. Kita klik segitiga kecilnya. Berarti kita pilih di sini adalah start. Untuk start-nya kita pilih start with previous.
Kita akan memberi animasi kedua untuk lingkaran ini. Silahkan diklik di bagian opal 7 ini sampai terseleksi warna coklat, kemudian klik add animation. Animasi kedua kita akan menggunakan animasi grow shrink yang ini. Klik. Nah, maka si lingkaran tadi akan membesar. Seberapa persen pembesarannya kita atur di bagian effect option di sini. Klik saja effect option. Kemudian di sini ada, kalau yang ini mengecil, yang dua di atas ini mengecil, dua di bawah ini adalah membesar. Kita pilih yang paling bawah, yang paling besar. Nah, seperti itu. Oke, kita atur untuk animasi kedua ini di bagian animation pen ini. Kapan membesarnya, kita atur di sini. Klik segitiga kecilnya, kita pilih start with previous yang ini. Nah, silahkan di sini diatur kapan mulai membesarnya. Apa mau disamakan dengan munculnya, apa mau lebih maju sedikit. Misalnya maju sedikit, kira-kira ya. Nah, sekarang supaya pembesarannya ini sesuai dengan kebutuhan, maka lingkaran yang ini awalnya sepertinya kurang besar. Silahkan untuk membesarkan lingkaran ini bisa dengan cara di drag, berbesar sambil menekan tombol shift pada keyboard. Bisa juga dengan klik format, kemudian di sini ada ukurannya. Silahkan tentukan ukuran yang diinginkan. Misalnya kira-kira 2,3 cm. Lebarnya dan tingginya juga sama 2,3 cm seperti ini. Nah, sekarang silahkan ketengahkan supaya yakin di tengah-tengah. Caranya seperti tadi dengan klik toolbar Align seperti ini. Klik Align Center, kemudian klik Align Middle. Nah, ini maka akan di tengah. Oke, kita tes. Nah, maka akan seperti itu, membesar. Karena ini adalah lingkaran hasil pembesaran, maka di sini pinggir-pinggirnya buram, kurang rata. Ini karena hasil pembesaran dari kecil ke besar. Maka cara memanipulasinya kita buat lingkaran yang sebesar ini supaya hasilnya nampak benar-benar sempurna. Oke, caranya kita buat lagi sebuah lingkaran di sini. Hanya sebelum membuat lingkaran yang besar, kita beri dulu animasi menghilang untuk lingkaran yang kecil ini, untuk opal yang 7 ini. Kita memberi animasi ketiga. Caranya, setelah diseleksi yang ini, klik di bagian animation, kemudian pilih di add animation. Silahkan untuk yang ketiga kita pilih di bagian exit. Exitnya terserah mau memilih yang mana, saya pilih di bagian zoom ini aja, jadi zoom out. Nah, seperti itu. Oke, waktunya kapan menghilangnya? Tentunya setelah selesai membesar ini. Berarti kita pakai startnya adalah start after previous yang ini. Oke, kita lanjutkan dengan membuat lingkaran yang kedua. Caranya, klik insert, kemudian sama klik save, kemudian pilih oval. Buatlah lingkaran yang kira-kira diameternya 9 cm. Untuk membuat lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, jangan lupa tekan dan tahan tombol shift pada keyboard. Nah, oke. Supaya benar-benar ukuran yang dibutuhkan, kira-kira ini ukurannya 9,2 cm. Nah, seperti itu. Silahkan ketengahkan dengan cara klik Align Center, kemudian klik juga Align Middle yang ini. Maka ini akan benar-benar berada di tengah-tengah. Oke, silahkan hilangkan garis pinggirnya dengan cara klik Save Outline, kemudian klik No Outline. Silahkan ganti warnanya sama dengan warna lingkaran kecil tadi, yaitu kuning tua yang ini. Oke, setelah itu kita beri animasi. Karena tadi tujuan lingkaran besar ini adalah menggantikan lingkaran yang
diperbesar, maka ini munculnya otomatis harus setelah lingkaran tadi membesar. Oke, klik di menu animation, kemudian silahkan pilih appear yang ini, karena ini untuk muncul. Nah, kapan munculnya kita atur di bagian animation pen ini. Silahkan diatur di bagian animation. Kita atur di sini, klik segitiga kecil ini, kemudian kita pilih start with previous. Sekarang kita buat sebuah persegi 4 yang ditempatkan di atas lingkaran kuning ini. Caranya, klik insert, kemudian sama, klik shape, kemudian pilih rectangle. Yang ini. Untuk membuat bujur sangkar yang benar-benar sama sisi, sama seperti lingkaran tadi. Caranya, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, kemudian di drag. Kita mulai dari sini misalnya, seperti ini. Kira-kira ukurannya 6,45 cm. Jadi kita atur di sini aja. Jadi panjang sisi-sisinya adalah 6,45 cm. Oke. Setelah itu tempatkan di tengah-tengah. Caranya sama, yaitu tinggal klik align center, klik pula align middle. Seperti ini. Maka dia akan berada di tengah-tengah. Silahkan hilangkan garis pinggirnya dengan klik Save Outline, kemudian No Outline, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis. Jangan dulu diberi animasi untuk kotak ini, tapi kita akan membuat garis dulu. Oke, untuk mempermudah, saya perbesar dulu sedikit tampilan PowerPoint-nya. Cara untuk membuat garis sama, klik tab insert, kemudian klik di bagian shape, pilih di bagian lain yang ini. Oke, kita buat sebuah garis dari ujung ke ujung, dari ujung persegi 4 ini. Nah, seperti itu. Silahkan diatur warna garisnya. Saya beri warna garisnya adalah putih. Nah, kemudian ketebalan garisnya saya ubah, misalnya menjadi 2/4 seperti itu. Oke. Setelah itu silahkan beri animasi. Garis ini akan diberi animasi fly in. Dengan demikian silahkan klik animation, kemudian silahkan pilih fly in. Nah, biarkan dulu ini arahnya dari bawah ke atas, gak apa-apa, jangan diubah. Kita copy dulu, biarkan jangan diubah. Kemudian setelah itu silahkan atur di sini. Ini adalah klik di segitiga kecilnya, kemudian pilih di bagian Start After Previous yang ini. Kita copy garis ini sebanyak 4 buah. Cara untuk mengcopy boleh dengan tekan tombol kontrol pada keyboard dengan cara di drag seperti ini. Boleh pula dengan cara klik ke home, klik copy, klik paste, klik paste. Berarti ini sudah ada 4. Oke, saya tempatkan yang ini di sini, berarti yang ini di bawah. Nah, oke, yang ini yang ada di sebelah kanan kita ubah posisinya menjadi vertikal. Cara untuk mengubahnya tadi tinggal klik format, klik di toolbar rotate yang ini. Nah, kita pilih jadi vertikal, kemudian silahkan paskan. Nah, yang sebelah kiri juga sama, klik di bagian rotate sini. Nah, silahkan dipaskan. Anda bisa mendrag dengan mouse ataupun dengan menggunakan tanda panah pada keyboard. Gesernya. Oke, kita lihat, kita perbesar untuk melihat benar-benar sudah pas atau belumnya. Sepertinya sudah pas semua. Oke, saya perkecil lagi. Seperti itu. Selanjutnya kita ubah arah animasi daripada garis ini. Yang ini, klik di animasi tadi, di bagian toolbar animation, maaf, di bagian menu animation.
kemudian diklik juga garisnya. Kita ubah arah garis ini dari mana. Ini arahnya yang kita inginkan berarti dari kiri menuju ke kanan. Berarti kita ubah di sini arahnya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini berarti dari atas menuju ke bawah karena berputar searah jarum jam. Oke, kita yang ini berarti dari atas, yang ini berarti dari kanan ke kiri, dan yang ini berarti dari bawah menuju atas. Sudah benar ini. Dari bawah menuju atas. Oke, sudah benar. Nah, sekarang garis ini kita kepinggirkan. Kita perkecil. Nah, pertama yang paling atas dulu ini. Kita pindahkan ke sisi sebelah kanan di luar area slide. Yang ini juga sama. Kita geser ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini saya geser ke sebelah kiri di luar area slide. Dan yang terakhir berarti di atas. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat potongan bentuk lingkaran ini. Caranya kita copy lingkaran ini. Tinggal di drag saja sambil ditekan dan ditahan tombol kontrolnya pada keyboard. Kemudian kita drag ke sini. Kemudian yang kedua, kita drag pula, kita copy pula persegi 4 ini, bujur sangkar ini. Kita tempatkan pas di tengah-tengahnya, kita perbesar. Nah, yang bagian bujur sangkar kita perbesar. Seperti itu, kemudian ke bawahnya juga sama. Jadi yang tersisa bagian atasnya. Kita hilangkan garis pinggirnya. Kita akan memotong lingkaran. Jadi yang dibutuhkan hanya bagian atasnya saja sedikit. Caranya, klik lingkaran ini yang warna kuning, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik kotak perseginya. Setelah itu, klik di bagian format sini, kemudian cari toolbar Merge Shape yang ini. Toolbar ini untuk PowerPoint 2010 dan 2007 tidak tampil di sini, melainkan harus ditampilkan secara manual melalui option sini. Nah, jika Anda menggunakan 2013 dan 2016, maka toolbar ini sudah ada. Oke, klik di segitiga kecilnya, silahkan pilih. Kita pilih yang bagian subtract yang ini. Jadi, dipotong lingkaran tadi dengan persegi tadi. Jadi yang kita ambil hanya bagian atasnya saja. Oke. Tujuannya ini adalah untuk memanipulasi lingkaran ini supaya seperti segi 4 begitu. Oke, kita perbesar sedikit potongan lingkaran ini. Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, kemudian bagian sudut atas kirinya dorong sedikit. Oke, saya pindahkan ke sini. Kemudian warnanya saya ubah. Warna ini, warna potongan lingkaran ini harus persis sama dengan background. Silahkan klik di bagian format, klik di bagian shape fill. Kemudian tadi saya memilih background itu warna ini. Nah, sekarang sama background dengan potongan tadi. Saya tempatkan di sini. Nah, seperti itu. Harus pas. Oke. Saya beri animation, sama animationnya menggunakan play in. Jadi silahkan klik potongan lingkaran tadi, kemudian klik animation sini. Silahkan pilih animation di sini adalah play in. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini diatur di bagian animation pen-nya untuk freeform ini. Untuk start-nya kita pilih start with previous. Sekarang kita copy, klik sebanyak 3 kali. Berarti ini nanti di sini, yang ini di bawah, yang ini di sebelah kanan.
kita ubah arahnya yang sebelah kanan. Klik format, kemudian klik toolbar rotate. Silahkan diubah. Nah, kemudian dirapatkan. Kemudian yang bawah ini kita ubah juga arahnya. Melepaskan untuk menutupi warna kuningnya. Yang ini juga sama. Nah, sekarang tinggal mengatur arah animation dari keempat potongan lingkaran ini. Yang ini arahnya, klik di bagian animation sini, harus sama dengan arah garis tadi. Berarti dari sebelah kiri ke kanan. Seperti yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini berarti dari atas ke bawah. Yang ini berarti dari kanan ke kiri. Yang ini berarti dari bawah ke atas. Sudah benar arahnya. Oke. Sekarang tinggal mendistribusikan potongan-potongan ini. Yang ini harus setelah garis pertama ini. Berarti yang 17, yang ini kita naikkan, geser di sini. Geser di bawah garis yang paling atas. Perbesar sedikit. Kemudian yang 18 di bawah strike corner yang kedua. Dan yang ini berarti yang ketiga. Dan yang ini adalah yang keempat. Jadi punya pasangan masing-masing. Garis, potongan lingkaran. Garis, potongan lingkaran. Garis, potongan lingkaran. Begitu. Oke, kita tes. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi garis tadi seolah-olah membelah lingkaran. Padahal sesungguhnya tidak membelah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita ubah bujur sangkar ini warnanya menjadi bujur sangkar berwarna kuning. Caranya klik bujur sangkarnya, kemudian klik format. Kemudian silahkan di shape fill ini beri warna yang sama dengan lingkaran tadi, yaitu animasinya. Itu berarti yang pertama kita akan memberi animasi muncul, yaitu dengan event saja sini ya. Kapan munculnya? Kita di sini berarti muncul setelah tanda panah dan potongan lingkaran tadi selesai. Berarti kita pilih di sini start after previous. Itu untuk animation pertama. Karena kita akan memberi beberapa animasi, maka selanjutnya silahkan klik lagi di baik di sini maupun di bujur sangkar ini. Silahkan klik add animation karena kita akan memberi dua animasi. Yang kedua, kita pilih spin. Jadi mutar. Nah, kita atur muternya kapan? Kita samakan saja muternya dengan munculnya. Berarti kita pilih start with previous begitu. Kemudian silahkan atur muternya mau seperti apa, kita atur di effect option di sini. Klik saja di effect option, silahkan atur arahnya. Ini arah sesuai jarum jam. Ini berlawanan. Kemudian ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran, ini putaran full maksudnya. Dan yang ini adalah 2 putaran. Jadi lebih cepat. Saya pilih yang ini. Yang paling bawah supaya lebih cepat. Bujur sangkar ini kita harus letakkan di paling atas posisinya. Atau paling depan posisinya. Caranya klik bujur sangkar ini. Klik format. Klik di bagian bring forward. Sini dipilih. Klik di bagian bring to front. Jadi paling depan. Nah, maka sekarang akan kelihatan. Mari kita tes. Nah, sudah nampak berputar. Oke. Skenarionya setelah berputar seperti ini, maka muncul teks. Oke, berarti sekarang kita akan membuat teks. Selanjutnya kita akan membuat teks. Oke, caranya klik insert. Kemudian klik wood art. Kemudian pilih salah satu jenis teks wood art yang ini. Silahkan tuliskan. Misalnya karena pakar tutorial panjang, saya bikin 2 garis. Yang pertama berarti pakar.
Yang kedua, nanti tutorial untuk lebih gampangnya copy saja kata pakar ini. Hanya sebelum di copy, ganti dulu jenis hurufnya. Untuk mengganti jenis huruf bisa dengan cara klik kanan di sini, kemudian pilih di sini. Saya misalnya menggunakan Bauhaus, kemudian warnanya silahkan klik di bagian font color ini. Misalnya saya untuk kata pakar memilih, atau misalnya jika Anda menginginkan hitam, silahkan pilih hitam. Kemudian yang kedua saya copy saja kata pakar ini. Saya copy dengan cara di drag sambil menekan tombol kontrol. Kemudian saya ganti dengan kata tutorial. Kemudian karena ini terlalu panjang, maka silahkan diperkecil ukuran hurufnya. Cara memperkecil ukuran huruf bisa dengan menekan tombol kontrol sama shift, kemudian tekan tanda lebih dari atau kurang dari. Biasanya bersatu dengan tanda koma atau tanda titik. Nah, saya perkecil seperti itu. Oke. Kemudian warnanya saya ganti. Untuk mengganti warna bisa dengan klik kanan tadi seperti ini. Bisa juga Anda langsung ke home sini. Silahkan di sini diganti warnanya. Saya ganti dengan warna merah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan beri animasi. Untuk pakar, berarti animasinya harus ada 2, muncul dan animasi tambahannya. Oke, yang pertama, klik animation. Berarti kita pilih pair yang ini. Kalau mau munculnya tiba-tiba atau terserah Anda, nanti mau dari mana munculnya begitu. Oke, ini timingnya dulu diatur. Untuk muncul ini munculnya kapan? Silahkan klik saja di segitiga kecil, pilih di Start with Previous. Di sini kapan muncul teks pakar ini. Oke, untuk tutorialnya sama. Klik Appear yang ini. Kemudian atur di sini juga sama. Saya pilih with Previous. Kemudian sekarang animasi keduanya. Misalnya yang pertama ini animasinya. Berarti kita klik Add Animation untuk memberi 2 animasi. Kita spin saja, misalnya berputar. Seperti itu. Kita atur putarannya di sini, di bagian Effect Option ini. Sama yang ini, hanya arahnya berbeda. Saya berlawanan misalnya dengan jarum jam. Seperti itu. Kemudian kecepatannya sama. Ini yang paling maksimal misalnya ini. Nah, kemudian untuk yang tutorial, animation keduanya sama. Berputar juga misalnya. Arahnya biarkan seperti itu. Kita ubah di sini kecepatannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tinggal mengatur di sini. Oke, untuk yang 21 yang ini kita naikkan di bawah rectangle 21 yang untuk munculnya. Oke, kita atur ini menjadi Start with Previous. Yang ini juga menjadi Start with Previous. Nah, kita atur di sini. Ini adalah tadi putaran pertama dan putaran kedua karena tadi memiliki 2 putaran untuk bujur sangkarnya. Maka di sini muncul teksnya kapan? Setelah putaran pertama selesai atau setelah putaran kedua selesai. Saya kira-kira pilih di sini saja nih. Nah, di tengah-tengah putaran kedua. Maka dia juga akan berputar atau biarkan sama begitu. Oke, silahkan nanti diatur dengan menurut keinginan Anda. Kemudian ini kira-kira di sini pertengahannya. Oke. Sekarang yang terakhir kita akan menghilangkan logo ini atau kata ini semuanya. Caranya kita bikin 4 buah bujur sangkar. Klik Insert, klik Shape, pilih di sini rectangle, kemudian silahkan buat sebuah bujur sangkar. Tahan dan tekan tombol Shift. Nah, seperti itu kira-kira. Yang penting bisa menutup ini nanti 4 bujur sangkar ini. Oke. Saya perbesar sedikit. Saya hilangkan garis pinggirnya.
Saya ganti warnanya yang persis sama dengan background. Klik disable, kemudian pilih tadi saya menggunakan warna yang ini. Nah, kemudian supaya ini nanti nampak menjadi seperti bintang, maka bagian sudut bawah kirinya ini kita tumpulkan sedikit. Caranya klik format, klik edit. Nah, klik edit point, maka di sini berubah menjadi ada garis merah dan titik-titiknya menjadi hitam. Itu artinya bujur sangkar ini siap diedit. Kita dorong yang bagian sudut bawah ini sedikit seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tidak kotak lagi. Oke. Setelah seperti itu kita copy sebanyak 4 buah. Satu kita tempatkan di sini. Satu lagi di sini. Dan satu lagi di sini. Nah, kita ubah arahnya. Saya perkecil lagi tampilan PowerPoint-nya. Kita ubah arahnya yang ini. Berarti yang bagian tumpulnya harus menghadap ke bagian center. Berarti diputar. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Terserah mau menggunakan rotate, mau menggunakan toggle, terserah. Berarti yang ini harus ada di sini. Berlawanan. Nah, ini juga sama. Kalau mau pakai rotate, tinggal klik format, klik rotate sini. Nah, oke. Jika Anda merasa sulit membedakan, bisa diganti dulu warnanya. Klik saja begitu. Ya, untuk memudahkan pengaturan, klik saja dulu warnanya, misalnya warna biru lah gitu ya, biar kelihatan. Nanti diganti lagi. Oke, yang ini saya geser ke kira-kira di sini. Yang pokoknya sudut yang tumpulnya ini harus pas berada di tengah-tengah. Maaf, selain digeser ke kiri, juga saya geser ke bawah. Nah, seperti itu. Yang ini juga sama. Kita geser sini. Ini juga sama. Nah, kemudian yang ini juga. Oke. Nah, sekarang berarti sudah bisa menutup teks dan bujur sangkar tadi. Oke, kita ganti lagi warnanya. Seleksi semuanya. Kemudian klik di format. Kemudian klik di disable. Kemudian beri warna sama dengan background. Oke. Sekarang kita tinggal mengatur untuk persegi-persegi ini. Klik animation, kita beri animation play in. Nah, ini semuanya dari atas, dari bawah ke atas kita ubah. Berarti yang ini dari sudut kanan atas. Datangnya dari sudut kanan atas, berarti yang ini. Nah, yang ini berarti dari sudut kanan bawah. Berarti yang ini. Yang ini dari sudut kiri bawah, berarti yang ini. Dan yang ini berarti dari sudut atas kiri. Nah, seperti itu. Oke, kita tinggal atur di bagian animation pane-nya di sini. Kapan waktunya? Kita atur sini. Berarti ini waktunya adalah start with previous, ya. Semuanya. Nah, seperti itu. Kecepatannya kalau mau diatur silahkan seleksi semua warna yang menutupi tadi. Di sini boleh. Klik di bagian pengaturan, klik di bagian effect option. Kemudian misalnya smooth end-nya dinaikkan dan timingnya boleh diperlambat misalnya. Jadi pas misalnya. Terserah Anda nanti pilihannya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan membuat sebuah bintang. Caranya klik insert, klik save, kemudian pilih bintang 4 yang ini. Silahkan ditekan tombol shift-nya, kemudian bentuk sebuah bintang. Seperti itu. Kemudian ketengahkan. Kemudian silahkan dihilangkan garis pinggirnya. Kemudian silahkan diperlancip dengan mendrag
titik kuning ini. Saya perbesar. Nah, titik kuning ini di drag. Silahkan di drag sesuai dengan keinginan. Seberapa lancip bintang yang Anda mau. Nah, gitu. Oke, saya ketengahkan biar pas tengah-tengah. Kemudian kita ubah warnanya. Karena kita akan memberikan warna gradient, maka sekarang klik kanan saja di sini. Klik Format Shape. Kemudian di sini silahkan pilih warna gradient yang ini. Nah, kita pilih bukan linear, tetapi radial di sini. Radialnya yang mana? Maaf, radialnya yang mana kita pilih di sini, yaitu yang melingkar begini. Oke, yang untuk ini, yang untuk warna ini kita pilih menjadi warna putih. Nah, kemudian transparasinya dinolkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini saya buang. Yang ini silahkan diganti dengan warna kuning, putih aja tetap putih begitu. Hanya transparasinya yang ini dinaikkan. Oke. Sekarang kita beri animasi untuk bintang ini. Saya tutup lagi jendela format shape-nya. Kita beri animasi untuk bintang ini. Saya perkecil lagi tampilan PowerPoint-nya. Oke, yang pertama kita pilih untuk bintang ini animasinya adalah appear muncul. Kapan munculnya? Ya berarti di sini kita atur. Munculnya berarti setelah warna yang menutup tadi, warna yang kotak 4 tadi. Di sini berarti. Oke, sekarang kita beri animation kedua. Klik Add Animation, kemudian pilih di bagian Exit. Saya pilih di bagian Exit-nya adalah Zoom. Zoom out, jadi zoom menghilang. Oke, sama di sini. Untuk animation-nya kita pilih Start After with Previous, jadi setelah. Setelah muncul baru menghilang. Oke, kita atur di sini misalnya biar agak munculnya ada jeda dulu. Oke, kita tes. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini belum ada background musiknya. Jika Anda menginginkan ada background musiknya, silahkan masukkan musik yang Anda inginkan. Contohnya, kalau mau diberi background musik, setelah itu klik Insert di sini, kemudian pilih audio di sini. Pilih audionya dari komputer misalnya. Silahkan pilih audio yang mau dimasukkan. Misalnya menggunakan musik yang ini misalnya. Klik Insert. Tunggu sampai musik sudah masuk. Setelah sudah masuk, silahkan diatur bagian playback-nya di sini. Kita atur pertama di bagian trim audio, yaitu untuk seberapa panjang musik yang mau dimasukkan pada animasi kita. Karena ini harus sesuai. Durasinya musik dengan durasinya tayangan animasi kita harus sesuai. Jadi klik di sini. Kira-kira berapa detik animasi kita tadi, silahkan diukur dulu. Hanya saya di sini diperkirakan saja. 15 detik seperti itu ya. Oke. Kemudian silahkan diatur di sini. Feed in dan feed out-nya. Kita naikkan nilai feed in-nya agar begitu mulai tidak langsung kenceng misalnya suaranya. Ada sedikit naik perlahan dulu. Out-nya juga sama, kita naikkan. Out-nya misalnya sampai 2 misalnya begitu. Oke, kalau volumenya diatur silahkan, saya tidak mengatur volume di sini. Kemudian yang penting di sini ada star-nya. Di bagian star saya pilih otomatis. Jadi begitu slide dijalankan, langsung musik berjalan. Kemudian di sini silahkan, kalau slide-nya banyak bisa diklik. Kemudian untuk tanda ini, tanda play ini bisa dihilangkan dengan klik hide during show ini. Oke, kalau sudah, klik di play in background. Oke, kita tes.
Makanya saran dari saya, lebih baik memasukkan musik ini jangan di PowerPoint, tapi nanti di editing video saja. Karena biasanya kalau memasukkan musiknya di PowerPoint, begitu diedit menggunakan aplikasi video editing, itu kurang bagus. Jadi yang bagus memasukkan musiknya adalah pada saat mengedit video ini. Oke, langkah terakhir, agar bisa diputar di video player atau di YouTube atau di internet lainnya, kita harus menjadikan file PPT ini atau file PowerPoint ini menjadi file video. Caranya, klik menu file, kemudian di sini pilih export. Pilih di bagian menu create a video yang ini, klik. Kemudian di sini diklik lagi create video yang ada tombol bawah ini. Kemudian silahkan beri nama video yang Anda inginkan. Misalnya video draw, baru diklik save. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini ada label, ada indikator kemajuan dalam proses pengeksporan dari file PPT ke video. Nah, sekarang sudah selesai, maka sekarang file PPT ini sudah berubah menjadi file video. Demikian tadi tutorial mengenai cara membuat intro yang murni menggunakan animasi